Nah, reformasi ini pun nanti akan kita bahas pada topik setelah UTS ya, tetapi di awal kita akan sampaikan bahwa ketika saudara membicarakan tentang administrasi, maka kita akan dihadapkan pada perubahan-perubahan ya. Jadi pagi ini kita akan lebih banyak membedah ya, jadi bedah kasus ya. Nah, oke, kita akan mungkin nanti isunya adalah minyak goreng bisa, kemudian mungkin gula pasir ya, kalau dalam ranah publik, kemudian UMKM. Nah, kalau saudara perhatikan slide presentation Ibu pada pagi hari ini, ya mudah-mudahan saudara bisa lihat dan sudah download ya. Jadi ini kita bicara tentang organisasinya. Nah, kita akan diskusi ya, mulai dari pertanyaan 4 ini ya. Jadi kalau pertanyaan Ibu, mengapa organisasi publik dan bisnis ini harus dibedakan dari 4 unsur ya. Oke, nomor pertama adalah secara definisi ya. Nah, kalau Anda perhatikan secara definisi bahwa pengertian public administration tentunya adalah bagaimana administrasi ya digunakan pada organisasi pemerintah ya dan bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Nah, ini definisinya. Kalau Anda juga membaca definisi lain dari buku atau pengarang lain silahkan ya. Jadi Ibu tidak batasi, tetapi kalau nanti di UTS misalnya Ibu bertanya ya, apa yang dimaksud dengan public administration ya dalam organisasi publik ya. Nah, jadi kalau jawabnya urai dulu. Organisasi itu apa? Sekelompok orang yang memiliki tujuan yang sama. Jadi wadah ya dari sekelompok orang. Jadi wadah itu kalau menyebut organisasi ada 2 ya. We can divide it organization into types ya. The first one is public gitu ya. Second one is business. Nah, kalau kita bicara tentang organisasi, tadi wadah. Nah, wadah itu ada yang formal and also the informal organization-nya. Jadi organisasi yang formal itu selalu cirinya apa? Mereka punya misalnya tentang aturan, mereka punya tentang anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Let's say contoh dari organisasi yang formal, Politeknik Negeri Jakarta organisasi, ya. Tapi dia diatur oleh negara, ya, karena negeri tadi. Nah, kita akan bandingkan organisasinya misalnya BINUS, ya. Jadi Ibu ambil contoh dalam pendidikan. Ketika UBINUS, nah siapa yang mengatur organisasinya? Nah, untuk aturan pendidikan tetap mengacu ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tetapi untuk internal organization-nya, nah mereka harus mengikuti tentang aturan yang dibuat oleh yayasan atau juga tadi BINUS-nya sendiri. Ya, sehingga ini menjadi berbeda. Nah, kenapa ini sampaikan Ibu? Nah, karena dari definisi itu fungsinya menjadi berbeda. Nah, ini pertanyaannya. Jadi kalau formal organization dia tidak boleh melakukan aktivitas tanpa merujuk kepada aturan yang berlaku. Siapa yang memiliki aturan itu? Ya, we can say that the regulation become from government and also the private gitu ya. Nah, oleh karena itu ketika publik ini negara mengatur, misalnya apa? Undang-undang dasar, ya, undang-undang, kemudian peraturan presiden, peraturan menteri, keputusan menteri, ya, sampai yang terkecil ada di ranah tataran di mana Anda tinggal. Yaitu ada yang formal itu misalnya RT dan RW. Nah, ini publik. Tapi fungsi dari organisasi bisnis apa? Dia cari tuh, ya, profit sebanyak mungkin. Ibu baca pada pagi hari ini. Ini kan kalau ada nggak di kelas ini yang dari Medan, yang Danau Toba, ada nggak dekat Danau Toba? Atau misalnya dari Medan? Ada nggak di kelas ini yang dari Medan?
Nggak ada. Ada, Bu. Ada. Siapa nih yang dari Medan? Ruth, Bu. Oh, Ruth, oke. Ya. Nah, kalau Anda perhatikan gitu ya. Jadi sekarang kan kalau Anda perhatikan ya, kita ambil contoh. Kenapa harus apa tadi dibedakan gitu ya antara publik dengan bisnis. Nah, Ibu ambil contoh Danau Toba ya, dengan dibukanya banyak sekali tempat-tempat wisata ya. Kita ambilkan contoh dulu. Nah, kenapa ini kita angkat ya? Oke. Sekarang Ibu lupa ya. Kenapa Ibu tadi campur bahasa Inggris, ya Allah. Anda kan masih semester 2 reguler ya. Karena sekarang kan Ibu Laras sudah ada hadir ya. Kita yang ngajar-ngajar di kelas kerjasama di MSU ya, we have to speak and teach in English ya. Tapi kan lidah Ibu Inggrisnya Inggris Sunda gitu ya, ngomongnya belum lancar juga. Jadi kadang-kadang ya di mix aja gitu. Tadi saya kayaknya bukan di MSU deh gitu ya. Karena ada yang ngajar hari ini di MSU gitu. Nah, jadi mohon maaf ya tadi bukan show off ngomong-ngomong bahasa Inggris karena we have to speak English dalam program MSU-nya ya. Oke, nah kembali lagi tadi kenapa sih di Danau Toba? Nah, kalau saudara tadi Ruth ya, yang dari Ruth ya. Nah, sekarang Danau Toba itu kalau Anda perhatikan ya, semua tempat wisatanya yang di sekeliling Danau Toba itu kan di makeover lah, dibuat karena apa? Nah, itu termasuk juga gerbang utama yang dibuka di daerah barat ya, untuk menampung wisatawan-wisatawan itu nggak terkonsentrasi di Jawa. Sehingga bandaranya Sibulangit ya, kemudian apa itu yang dari Kuala Namu itu ya, keretanya dan sebagainya. Nah, itu adalah tugas dari government untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam hal ini siapa? Ya masyarakat domestiknya Indonesia atau mungkin tadi ya wisatawan negara asing yang datang ke Indonesia untuk tadi ya berwisata di Danau Toba. Nah, saya membaca pagi ini ya, ada beberapa poin yang mungkin menjadi concern government karena ada reklamasi pantainya, ada pembangunan resortnya dan sebagainya. Ya, Ibu terakhir ke Medan itu tahun berapa ya? 2009 apa? Udah lama banget ya dan belum pernah lagi ke situ. Nah, artinya pasti ada perubahan. Nah, kenapa harus ada resort? Kenapa harus ada apa tadi pantainya itu dibuat sedemikian rupa orang itu mengingat Danau Toba itu memang jadi potensi alam yang luar biasa. Nah, karena dia earn money, dapat duit dari situ, ya. Siapa yang mendapatkan uang? PAD. Jadi pendapatan daerahnya. Nah, pendapatan daerah itu ya kalau Danau Toba masuk kemana, Ruth ya? Kabupaten apa, Ruth? Kabupaten apa, Ruth? Kabupaten, Bu. Ya, kabupaten ya. Nah, maka PAD-nya itu masuk ke kabupaten. Nah, apa lentingan lebih besarnya semakin banyak wisatawan masuk, nah Kementerian Pariwisatanya kan promosi, ikut kan. Kalau Anda baca ya, ada 10 destinasi yang didorong oleh government ya. 10 destinasi itu adalah 10 tempat didorong oleh government untuk dibuka kerannya bahwa dia akan diunggulkan. Nah, 10 itu salah satunya adalah tadi Danau Toba ya di Medan. Kalau di Jakarta nggak usah dibilang, Jakarta tuh udah dari dulu ya, maka dibuat ya misalnya ke atas ya Bintan di Kepulauan Riau. Nanti naik lagi ada yang di mana Sulawesi ya, kemudian Kalimantan. Nah, ada 10 titik ya, ada 10 destination yang didorong oleh government untuk apa? Berkembang. Nah, ketika berkembang, logikanya masuk tadi. Untuk apa organisasi ini? Satu, kalau PAD-nya naik untuk daerah, masyarakatnya jadi welfare, jadi sejahtera, ya. Nah, kalau misalnya Bularas punya modal, tanam juga di situ, investasi. Maka menjadi investor. Kalau makin banyak investor membangun tadi di tempat daerah itu, berkembang cepat. Ya, sekarang coba apa multiplier efek bagi Nusa Tenggara, Mandalika tadi ya, dengan adanya MotoGP. Mungkin kalau sekarang istilahnya gini ya, yang punya duit barangkali yang pada nonton kan banyak ya, kan harus penerbangan, kemudian menginap kan dan sebagainya. Nah, tapi Mandalika itu
ya, walaupun kegiatannya sudah selesai, dia akan memberikan informasi dalam jangka panjang gitu. Jadi catatan sejarahnya Indonesia bisa menyelenggarakan MotoGP. Apa untuk orang bisnisnya? Nah, fungsinya kan tadi adalah mendapatkan keuntungan. Ya, yang saya baca tuh ada juga sih ya grey apa itu merchandise katanya ya, tapi ternyata tidak banyak orang datang ke sana. Nah, mungkin karena pandemi ini ya, jadi orang juga mungkin ingin nonton, tapi juga ada orang memutuskan, aduh, walaupun peraturan perjalanan luar negeri itu sudah dihapus, tidak ada karantina. Nah, pertanyaannya tadi, kenapa pemerintah tadi? Kan ada 4 ya. Jadi definisi, kemudian fungsi, struktur, dan budaya. Jadi di slide yang pertama itu kita bahasnya seperti itu ya. Jadi kenapa saya terpikir, karena saya tadi, kenapa ya ini kok jadi masalah di Danau Toba? Masalahnya bukan dari masalah tentang Danau Toba itu ditingkatkan seperti apa, itunya bagus. Tapi kalau ada reklamasi pantai, ya, pembangunan resort, ada di mana, itu izinnya kemana? Ayo, izinnya kemana? Sarah, izinnya ke pemerintah atau izinnya ke pemilik investasi atau investor? Sarah Nazra. Ayo, kalau reklamasi pantai misalnya, kemana? Government ya? Ke government. Nggak bisa. Bu Laras tadi punya uang mau investasi, kalau saya nggak kasih izin, misalnya seorang Pemda nih, nggak bisa. Maka tadi fungsinya berbeda, paham ya? Jadi di satu sisi apa? Pemerintah dorong, oke, nih daerah suruh berkembang, bisnisnya berkembang ya. Karena salah satu pendapatan negara itu ya, salah satu yang terbesar pendapatan negara selain minyak apa? Pariwisata. Yang ketiga apa? Tenaga kerja. Makanya tenaga kerja di kita itu harusnya di-maintain ya, jangan digebukin gitu kan, di luar negeri diem, kitanya nggak boleh ya. Karena tenaga kerja kita yang bekerja di luar negeri itu memberikan masukan aset kepada siapa? Kepada government, ya, pendapatan, ya, yang nantinya, nah kembali tadi ke PowerPoint itu, harus di apa? Difungsikan organisasi ini. Jadi kalau nanti, ya, tadi fungsi bisnis apa? Ya, Anda bangun deh gitu. Dengan Anda membangun, Anda dapat uang, dengan Anda mendapatkan uang, tapi harus izin dulu gitu. Jalan tol, jalan tol tuh public apa private sector, ayo. Mau jalan tol di mana aja nih di Indonesia kan sekarang connectingnya udah luar biasa. Yang bebasin lahan siapa? Ada rumah, ada masjid kegusur tuh jadi jalan tol. Yang bayar siapa? Government atau bisnis? Government. Ya, governmentnya punya duit. Kalau nggak punya duit apa? Gandeng sama bisnis. Nah, ayo bayarin dulu dong. Ini tanah saya mau apa itu? Mau kena apa? Perluasan atau mungkin kena jalan tol. Nah, ketika Ibu ambil contoh, misalnya Ibu government, ya, Ilhan ini adalah pebisnis PT apa gitu. Udah saya aja Bu menang tender dulu ya, kan nggak bisa nunjuk Ilhan. Kamu kan saudara Ibu, udah deh kamu. Nggak bisa, semua di kelas ini berkompetisi, ikut bidding, tender. Oh, menanglah Ilhan ini. Berapa? 1 triliun misalnya. 1 triliun, Ilhan kan nanya sama Bu Iis, Bu, Ibu kan orang Pemda atau pemerintah pusat. Konsekuensinya saya apa Bu kalau menang? Kamu boleh operasikan itu jalan tol 30 tahun. Wih, 30 tahun loh. Jadi Ilhan bayarin apa itu? Pembayaran lahan kegusur ya, apa dibayarin dulu. Tapi nanti Ilhan akan dapat apa? 30 tahun mengelola jalan tol. Tapi 30 tahun tidak Ilhan sendiri, harus ada yang disetor ke Ibu. Kan pasti ada peraturan. Maka Anda lihat, ya, jalan tol yang paling murah di Jakarta ya, itu Jagorawi, itu cuma berapa gitu. Tapi kalau Anda masuk ke kota, masuk sekarang gitu ya, connectingnya yang Ibu juga nggak ngapalin ya, tapi kan, oh kenapa ya mahal? Kenapa kalau ada tuh di daerah mana ya, Semarang atau apa? Lu kok mahal banget ya gitu. Kok nggak sepanjang kalau dari jalan Jakarta ke Bogor itu kan cuma berapa gitu, nggak sampai 50.000 loh tolnya. Tapi kan di sebelah sana ada yang mahal, karena tadi Ilhan sudah membayar ya untuk apa tadi, biaya-biaya yang ya diminta ininya sama government.
Di mana dituliskanlah itu di dalam MOU, kemudian diaplikasikan dalam MOA. Nanti 30 tahun diambil sama Bu Iis. Untungnya di mana Bu katanya. Ilham kan mikir-mikir dulu. Kalau nggak untung kan nggak mau investasi. Ini orang bisnis. Paham sampai di sini. Jadi kasusnya seperti itu, ya. Jadi kalau ada orang misalnya, ada banyak nih investor pada hengkang dari Indonesia, kita akan cek apa sih yang membuat Anda itu meninggalkan Indonesia. Apa yang membuat saudara tidak tertarik untuk investasi? Misalnya Ibu sama Bu Laras nih, ayo siapa di kelas ini ya yang mau invest nih? Ibu sama Bu Laras ada kegiatan ini gitu kan. Tapi aturannya ini. Nah, Anda kan hitung-hitung dulu kalau ke bisnis. Nguntungin apa enggak? Nah, inilah yang disebut nomor 3, karakteristik. Ya, jadi karakteristik bisnis, nyari duit, nyari untung. Kalau nggak untung, dia nggak akan berbisnis. Bagaimana budayanya? Nah, ya, culture organization, budaya organisasi. Dalam publik pasti kita bicara tentang hierarki, birokrasi, ya. Nggak bisa kan kalau tadi yang menggarap jalan tol itu kementerian apa? Bisa nangkep ya? Ya, PUPR kan? Jadi kalau ke Danau Toba mau dibagusin tempatnya dan sebagainya, how to get there? Bagaimana kita nyampe ke sana? Oh, tiket nggak boleh mahal, ya. Misalnya penerbangan, kalian dari Jakarta nih mau ke Danau Toba, berapa ya tiketnya return? Nginep mahal apa enggak? Nah itu semuanya akan bersinergi, tidak hanya Menteri PUPR, Menteri Pariwisata, Menteri Perdagangan, Menteri, mungkin kalau nanti kita bicara tentang apa, pengembangan daerahnya, ya, gitu kan ada Kementerian 3T ya, yang mengurus 3T terluar, ya, dan segala macam. Nah, Medan kan bukan yang pulau terluar dan tertinggal, bukan yang maju, tapi kan ada pulau, ya, yang terluar, terjauh, gitu, yang harus dioptimalkan. Nih Ibu nanya ya sama kalian, kalian suka ini nggak baca atlet tentang surfing, ya. Indonesia ternyata memiliki surga katanya bagi surfer, apa itu yang orang suka surfing, ya, laut gitu ya, apa itu namanya, ya surfing ya. Nah ternyata kita punya satu tempat, Ibu lupa ya, tapi dia ke arah ke atas itu berarti Sumatera ya. Jadi di antara pulau apa gitu ya. Nah, ternyata itu ombaknya, ya, ombaknya menjadi daya tarik surfer, jadi si atlet atau orang yang suka surfing ini, karena tantangannya itu nggak ada banyak orang tahu, gitu. Paham ya? Kalau misalnya Anda Bunaken, udah pada tahu tuh nyelam tuh di Manado gitu. Nah, ini yang kita bangun bahwa pasti ini kalau Anda potensial punya sense of business, udahlah di situ ya bikin resort, bikin apa gitu, karena banyak. Dan ternyata surfernya itu adalah orang luar negeri, bukan orang domestik. Ya, nah ini kita lihat bagaimana budaya yang dibangun dari pabrik dan bisnis. Oke, sampai sini silakan kalau ada pertanyaan. Sebelum saya lanjut ke PowerPoint di slide yang kedua. Paham ya? Jadi pagi ini kita lebih kasusnya apa ya? Karena kalau misalnya kita bicara di mana peran government, di mana peran bisnis, Anda harus sudah clear karena ini udah masuk di minggu ketiga. Jadi nanti kalau ada orang nanya, ya Anda belajar PIA itu ngapain sih gitu? Nggak ada rumus di kita, nggak ada hitung-hitung ya. Tapi Anda ngerti, paham, oh ya, kenapa ya harga tidak bisa dikendalikan? Siapa yang menjadi mafia harga? Siapa yang harus mengatur ini? Jadi ada fungsi government di sini, fungsi bisnis yang menjawab karakteristik dan culture-nya. Budayanya apa? Ada nggak negara mendeklarasikan, oke negara kami bangkrut, ada yang mau beli nggak? Ayo coba, nggak ada gitu. Tapi kalau bisnis, waduh, daripada saya running bisnis terus nih, nggak pernah BEP, jangankan profit ya, BEP aja nggak pernah. Anda terseok-seok, mungkin 2 bulan lagi bangkrut. Apa yang dilakukan perusahaan? Mungkin nanti merger, mungkin dia jual. Nah, ini culture-nya. Jadi karena tadi duit dan duit ya, profit gitu loh, ya. Sehingga Anda tidak heran ya kalau kita bicara bisnis. Siapa sih di sini, coba Ibu panggil deh satu. Tadi anak laki deh.
Sahtia, kamu suka bola nggak? Main bola? Bukan, nggak suka main bola ya? Suka, Bu. Suka ya? Coba sebutkan pemain Indonesia yang paling mahal kalau ditransfer. Pemain bola kalau dijual ke klub lain itu paling mahal. Ibu mah nggak tahu siapa ya. Saat ini Wah, gimana, Bu? Ada ya? Ada ya? Kalau saat ini ada, Bu. Ada ya? Dari mana itu? Dari Jakarta apa dari mana gitu? Bandung juga ada, Bu. Bandung, oke. Kenapa Ibu nanya begini, Sahtia? Karena walaupun dia bekerjanya itu sebagai apa tadi? Atlet bola, tapi dia profesional. Dia harus dibayar. Sehingga ketika dia pindah klub kan dicek dulu. Kenapa dia harganya jadi mahal? Karena nguntungin untuk klubnya. Kalau dia nggak nguntungin mah enggak. Misalnya, Pak, saya Sahtia nih Pak, mahasiswa dari PNJ, saya bisa kemampuan untuk main bola. Anda dulu di mana? Prestasimu apa? Pasti ditanya. Karena kan ini karakternya adalah budaya bisnis. Ya, kenapa atlet itu ditransfer ke klub mana mahal? Tapi ada juga yang dia main bola udah puluhan tahun, boro-boro ada yang mau transfer, benar? Karena pasti dia bicara bisnis. Nah, jadi mau olahraga, mau seni, apa saja yang berhubungan dengan bisnis. Saya suka dengan jargon business is business. Business is business apa? Anda nggak bisa kan? Kalau misalnya dia nggak perform, pertahankan aja terus, nggak bisa. Dia akan transfer, jual, atau ya sudah di grounded aja. Nah itu bisnis ya. Nah ini yang kita maksud. Jadi tolong sampai minggu ketiga ini clear ya, bisnis dan publik. Ada yang mau ditanyain nggak? Yuk, saya sama Bu Lara siap menjawab. Belum? Kalau belum, what's the problem? Apa permasalahannya? Nah, nih ya. Adanya campuran karakter. Tadi kan ada culture. Ya. Kita ini kan kalau di mazhabnya administrasi masuk pada tahap yang keempat di postmodern. Nanti kita bahasnya satu persatu di pertemuan berikutnya. Modern saat ini tuh salah satunya apa? IT. Ya. Jadi sudah berbasis IT walaupun tidak semuanya. Apa yang berbasis IT? Yang simple, Ibu sering katakan Anda kalau lapar, mager, tapi duit banyak, tinggal telepon, GoFood, datang, udah. Nah itu digital. Ya. Kemudian kedua, run government like a business. Jadi menyelenggarakan kegiatan pemerintahan seperti bisnis. Kan kalau bisnis tadi ya, nggak nguntungin, udah nggak usah bisnis lagi, kan nggak BEP, nggak ada profit. Kalau pemerintah gimana ya? Nah, ini yang sekarang saudara bisa rasakan. Pemerintah tidak lagi memandang ibu sebagai pegawai negeri sipil yang kalau ibu nggak punya kompetensi dipelihara terus, enggak, sekarang suruh pensiun dini. Apalagi yang muda-muda Anda ini ya. Jadi Anda kalau boleh cek ya sekarang. Kalau Anda minat jadi pegawai negeri, itu saringannya berapa kali tuh. Karena memang dia harus memiliki tadi itu kompetensi. Nah, apa yang dilakukan pemerintah seperti bisnis tadi, customer-nya tuh siapa? Kalau dalam bisnis Anda jualan produk tapi pelayanan kurang bagus, ya saya tinggal. Negara melihat kalau pelayanan kepada masyarakat tidak bagus, ya, masukan dari masyarakat tidak didengar, gitu ya. Negaranya sih nggak bubar, tapi pelakunya tinggal tunggu waktu, ya. Ya, alhamdulillah ya, kalau di Indonesia kan tidak ada kepala negara yang di-impeach. Paham ya? Kalau di negara lain ada. Nah, karena tadi mungkin bukan hanya karena seperti bisnis tadi, ini ada dia punya nilai jual enggak. Jadi hati-hati ya. Nah, kalau kita bicara publik, nah sekarang itu like a business. Ketiga, good corporate governance. Nah, ini karena tadi dipandang si negara ini sebagai bisnis, dia juga harus apa? Harus baik gitu dalam menyelenggarakan pemerintahnya. Kemudian corporate social responsibility. Nah, yang keempat ini adanya di bisnis. Di negara mana CSR-nya? Ya. Kalau Anda, Ibu sih ngasih contoh yang di ranah Ibu ya, di pendidikan. Kalau kalian sekolah di negeri, di SD, SMP, SMA gratis kan? Benar nggak? Jadi kalau Anda, oh saya SPP-nya sekian, ya kan pasti di swasta. Kalau di swasta kan yayasan yang punya, bukan government.
Kalau begitu Bu, di perguruan tinggi negeri gratisin dong. Saya di PNJ 0 dong UKT-nya. Maunya begitu. Anda tahu kalau mahasiswa politeknik satu orang itu disubsidi pemerintah berapa per semester? Puluhan juta. Jangan salah. Ya. Ibu aja ngajar sama kalian 2 kali, coba gajinya mah tetap. Ya. Karena kualitinya itu beda gitu. Kualitas apa? Kualitas di dalam tuntutan pemerintah itu meminta apa kepada pegawai negeri sipil. Mahasiswa yang sekolah di negeri dengan di swasta kan kita tidak bedakan sekarang itu kalau ada rekrutmen pegawai kamu negeri atau kamu dari swasta, nggak ada kayak begitu. Yang ditanya akreditasi prodinya apa? Udah tuh selesai tuh kalau akreditasinya C, nggak bisa kemana-mana, ya. Oke. Jadi responsibility-nya dilihat sebagai bagian dari bentuk tanggung jawab, ya. Oke. Berikutnya, organisasi publik cenderung gemuk ya karena tadi birokrasi nih, ya. Nambah lagi kotak tuh dalam struktur ya. Jangan lupa nambah kotak, nambah duit untuk dibayar. Maka kalau di corporate, make it slim, ramping, ya. Nanti Anda boleh contohkan yang ini. Kamu bikin kepanitiaan, ya. Satu kepanitiaan ada PO, ada sekretaris, macam-macam. Membernya 20, yang mau diorganize hanya 60, panitianya 25. Bagaimana ini? Nah, berarti gemuk ya kepanitiaan kalian. Harus dirampingkan. Organisasi publik tidak terlepas dari lingkungan. Siapa lingkungan itu? Ada 2 ya. Internal dan eksternal. Nggak bisa kan? Kalau tadi Danau Toba mau dikembangkan, apakah dia berdiri sendiri? Enggak lah. Ya, pemerintah pusat turun, pemerintah daerah apalagi kan begitu. Nah, ini contoh bagaimana Anda membangun tadi organisasi, ya. Jadi kalau Anda perhatikan, saya sih suka tertarik dengan mungkin progres ya pembangunan IKN ibu kota negara kita yang nanti di Nusantara itu, ya. SDM-nya, ya, kemudian SDA-nya, sumber daya alamnya, gitu kan. Mungkin investor juga kan, siapa yang tertarik bangun apa di sana dan sebagainya, ya. Namanya juga ibu kota, ya. Oke. Bagaimana to serve? Nah, jadi kalau memberikan pelayanan ke publik itu siapa? Nah, tadi kan kotaknya adalah government tadi. Nah, kalau government, nah dia harus ini, ya. Bagaimana tadi menciptakan atau membuat ya tadi populasi itu kan berarti kan kalau kita bicara jumlah ya dapat melibatkan orang-orang yang ada di dalam lingkungan itu ya, tidak hanya untuk dirinya sendiri dipersiapkan apakah tadi kebutuhannya, apakah tadi tentang kepentingannya, tetapi dia lebih kepada collectivity ya. Collectivity adalah kebersamaan atau tadi bersinergi ya. Jadi kalau misalnya ketika minyak goreng hilang di pasar, orang punya duit tapi nggak ada barang. Siapa yang penjual repot, pembeli repot, pemerintah masuk. Nah sekarang minyak ada di mana-mana loh. Anda boleh cek kalau Anda mau beli minyak goreng, nggak ada yang bilang susah, harus ngantri. No, banyak tuh di rak-rak jualan itu. How about the price? Oh, ya jangan salah, naiknya nggak kira-kira. Ya, nah itu yang harus kita perhatikan bagaimana pelayanan publik tadi. Barang ada, pembeli nggak punya nih daya kemampuan untuk membeli, kan repot. Kalau sebulan yang lalu orang mau beli nih, jadi pasarnya ada ya, tapi nggak ada barangnya. Demand-nya ada, supply-nya nggak ada, pasti ya harganya gitu. Nah sekarang tuh aneh ya kalau saya pakai rumus ekonomi ini, barang banyak, kebutuhan ya tadi kan standar aja sih, tapi kenapa harga naik ya? Nah pemerintah turun tangan ini, nggak boleh ya hanya menguntungkan pebisnis saja, ya.
Nggak boleh tadi pemerintah membiarkan bahwa yang menang tender itu terus itu 4L, lu lagi gitu. Ya, paham ya? Jadi ada connectivity-nya, ada kebersamaannya, ada tadi keterwakilannya gitu, ya. Nah, mungkin ini kalian nanti belajar bagaimana di dalam pelayanan prima ya. Nah, pelayanan prima mungkin kalau yang ngajar pemasaran dan pelayanan pelanggan siapa ya di kelas kalian? Bu Yanita atau Pak Wahyudi? Bu Enda, Bu. Bu Endah, Bu Enda. Oke. Nah, Anda boleh cek ya dalam pelayanan publik ini. Gitu. Apakah kalau harga naik terus ya, tiba-tiba semua WNI, waduh kita udah ganti aja deh jadi A, WNA. Enggak juga begitu. Pemerintah dikritik. Pemerintah diberikan apa? Masukan-masukan gitu ya. Jadi kan tadi karena pemerintah dia akan melayaninya adalah masyarakat, maka ketika masyarakat bereaksi, masyarakat punya problem, government harus ada di situ. Ya. Nah, saya tidak mau bicara political practice apalagi berhubungan dengan agama, ya. Budaya itu kan enggak sesuatu yang kalau kita diskusikan itu sangat peka dan kita harus hati-hati. Misalnya ibu orang Sunda. Bu Laras orang, dari mana Bu? Bu Laras? Sunda juga, Ibu. Sunda juga. Hmm. Teresia? Jawa, Bu. Jawa. Tadi siapa nih? Firza, dari mana Firza? Jawa juga, Bu. Jawa. Kalau ibu dengan Bu Laras orang Sunda, apakah nanti teman-teman kalian yang orang Sunda nggak usah mikir, nggak usah jawab bagus, karena orang Sunda udahlah kolegial, orang Sunda semua dapat A. Diisu dong ibu sama Bu Laras. Itu dia diskriminasi. Makanya kita nggak pernah kan bicara budaya yang agama yang tidak berada pada porsi. Tapi kalau Pak Rija ngajar agama Islam kepada kalian, memang beliau pengajar agama Islam. Yang Kristen kan ada, yang Hindu kan ada, kan begitu. Nah, tapi yang kita maksud bahwa semuanya di kelas ini kita layani dengan baik. Ibu dengan Bu Laras berupaya untuk memberikan pengajaran yang baik kepada kalian. Memberikan pelayanan yang baik kepada kalian. Begitu, ya. Jadi tidak ada tadi ya budaya tadi yang mempengaruhi di dalam proses pengambilan tadi pelayanan itu nanti dikotak-kotakan ya. Anda pernah belajar kan baca bagaimana di Afrika Selatan dulu warna kulit putih dan warna kulit hitam itu tidak bisa sejajar ya. Kalau Anda masuk restoran warna kulitnya apa? Hitam, nggak bisa tuh masuk ke white color. Tapi yang kulit putih dia bisa masuk di mana aja. Naik bis, yang kulit hitam harus bisnya kulit hitam. Kalau kulit putih masuknya kulit putih, tapi kulit putih bisa duduk di kulit hitam. Waduh, ya. Maka Anda bacakan bagaimana Nelson Mandela itu menjadi pahlawan tadi, ya. Karena kita sejajar, maka pemerintah melihat itu sebagai kesetaraan. Maka tadi collectivity itu adalah bagaimana Anda kebersamaan tadi, government tidak mengkotak-kotakan itu. Paham ya? Jadi inilah yang kita bedah kasusnya, sehingga saudara bisa membedakan kalau publik seperti apa, kalau di government seperti apa. Silakan kalau ada pertanyaan. Ada? Belum? Oke. Bagaimana nih tadi organisasi? Nah, ini Anda kan udah belajar pengantar bisnis ya? Yang pertama, fully private. Jadi benar-benar ini swasta. Ya, fully private. Nah, kalau Ibu menyebutkan misalnya Trans TV ya, Trans Corporate gitu ya. Corporation. Ya fully private gitu ya. Kemudian private with part state ownership. Ini yang disebut dengan BUMN. Ya. Badan usaha milik negara. Ya, kakinya yang satu suruh nyari duit, untung-untung gitu ya. Satu lagi tetap ya dalam ranah publik, welfare.
Ya, saya baca pagi ini ada satu komisaris BUMN yang dicopot. Nah, loh, apa ini ya? Silahkan Anda googling aja ya. Kalau ibu tuh mau ngajar suka minimal 10 menit sebelum mengajar dengan topik yang berbeda itu saya searching karena saya nggak sempat lagi baca koran yang apa itu ini apa yang bukan electronic paper ya. Mau diberhentiin tukang koran saya udah langganan 35 tahun ya, Kompas itu ya. Mungkin lebih ya karena saya langganan Kompas dari SD kelas 6 ya. Sekarang ibu udah tua, udah punya cucu gitu. Nggak berhenti tuh. Tapi sekarang kok kayaknya baca 24 halaman gitu udah capek ya. Capek, kan memang nggak ada waktunya. Nah, biasanya apa? Saya cek lagi nih, pagi ini apa ya hot isunya. Lihat aja tuh di Google gitu, oke, oh ini ya yang come up. Nah, itu pun bisa saudara lakukan sebagai bagian dari pengembangan. Jadi organisasi itu berkembang karena sumber daya manusianya. Jadi kalau kita bilang tadi private with part state ownership pemilikan itu adalah dimiliki oleh government, maka contoh realnya BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Ya, saya suka banget dengan gebrakan-gebrakan yang dulu dilakukan pada Dahlan Iskan. Ya, kemudian ada juga Pak Yonan, ya menteri-menteri itu, benar itu, ya. Nggak tahu, Bu Laras dulu ikut demo nggak waktu stasiun Pocin mau dibongkar sama stasiun UI? Apa belum masuk ya ke PNC? Belum Ibu, Belum ya? Rame itu, ya. Kalau kalian nanti ke kampus kan ada yang terdekat itu stasiun kereta kan Pocin nih, Pondok Cina nih, sama UI. Dulu tuh Anda mau makan apa aja ada di situ. Ya, turun dari kereta haus ada warung. Anda lapar ada warung di situ. Sekarang clean, bersih. Kalau toh ada tempat itu juga dia harus apa? Ikuti regulasinya. Karena apa tadi? Dia harus welfare tadi. Ya. Jadi Ibu lihat ya di setiap stasiun itu toilet pasti bersih sekarang. Dulu mah Ibu udah deh nahan deh mau ke toilet. Karena pasti jorok gitu kan. Terus apa lagi? Boro-boro tuh mau sholat enggak deh Ibu. Ya, tapi sekarang kalau karena saya muslim, turun dari kereta api, aduh belum sholat, cari itu toilet tuh bersih, ya karena ada OB-nya, musolanya bersih, itu pelayanan. Kenapa Anda bayar waktu Anda naik kereta api? Karena Anda berada di sini, private with part state ownership, gitu loh, ya. Jadi pemerintah itu, oke pelayanannya, tapi ada additional charge, tadi cost-nya. Ya, Anda bayar komuter lain aja udah sangat murah itu. Coba dari Bogor Anda naik Grab Car ke Jakarta. Nolnya banyak yang kamu bayar, ya. Kalau naik komuter lain itu berapa gitu. Tapi apa yang dilakukan government-nya? Dia sudah memberikan apa? Tadi, ya, pelayanannya. Apa itu kalau saya lihat di stasiun itu toilet, pokoknya fasilitas umum ya, toilet sama musola jadi bersih. Kemudian kalau Anda mau beli makan minum kan sekarang juga tertata rapi, kan begitu. Nah, ini salah satunya. Ya, bahkan mungkin di beberapa stasiun kayak Anda mau foto-foto tuh ada itu background-nya bagus-bagus ya. Nah, ini yang dilakukan oleh government. Belum nanti kalau Anda di bandara, belum nanti Anda kalau di terminal, ya. Coba Anda kalau ke MRT, kalau mungkin dari Depok yang paling gampang itu Fatmawati sama mungkin daerah atau pusatnya aja deh, nanti Anda naik MRT turun di Grand Indonesia di situ. Kan Anda kayak di luar negeri ya. Nah, gitu, itu dilakukan fasilitasnya, gitu loh, ya. Nah, nomor 3, join private and public venture. Kalau ini adalah dua organisasi yang bergabung. Kalau ini Ibu ulang ya, kalau ini bisnis total sendiri, kalau ini BUMN, kalau yang ketiga help bisnis ya dari partnership, satu lagi dari government. Contohnya apa? Tadi Ibu cerita jalan tol ya. Jadi jalan tol itu ada siapa yang membebaskan lahan, tapi dia juga diberikan hak untuk mengelola. Tapi tanah dikuasai oleh negara. Jangan lupa ya, Anda di Undang-Undang Dasar 45 ya, pasal berapa ya yang kalau bunyinya gini Ibu lupa, apa ekonomi 31 pendidikan, 33 ekonomi, 29 agama, 30 ya Ibu lupa ya. Tanah, air, air, laut dan udara, bukan tanah. Ya,
air, darat, laut, dan udara dikuasai oleh negara. Coba diceklah di Undang-Undang Dasar 45. Ibu lupa ya, mohon maaf. Kenapa dikuasai oleh negara? Anda tiap hari beli aqua aja bayar. Yo, katanya air dikuasai oleh negara. Ayo, siapa yang mau ambil jawaban ini? Yuk, biar Ibu sama Bu Laras mendengarkan juga pendapat kalian. Yuk, saya buka pertanyaannya. Nih, sambil ngintip ini. Siapa? Kenapa? Tadi kan ada di Undang-Undang Dasar kan disebutkan, ya, tanah, laut, dan udara. Jadi kan air gitu kan. Itu dikuasai oleh negara. Terus Ibu nanya, atau Anda, Ibu saya tiap hari juga makan apa? Minum ya kan tadi kan minum air ya. Minum di botolan, minum dari galon, bayar. Ayo, siapa yang mau jawab? Yuk, siapa yang mau jawab nih? Ayo, kalau anak-anak ABT mesti kreatif. Ayo. Kenapa Anda beli? Kenapa Anda bayar gitu? Jawabannya jadi udah kejawab sama Ibu barusan. Karena Anda membeli. Emang membeli minta? Enggak. You have to pay. Anda harus bayar. Ya kan? Kalau gitu Bu, yang gratis, kalau gratis itu, kamu lihat sungai. Sungai, ya. Pasti kalau sungai itu, kalau nggak dangkal, airnya ada. Teresia mau nggak minum dari sungai itu? Aduh, Ibu nih tega banget, saya cuma masih punya duit, gitu. Kan mau gratis, itu sungai nggak cuma punya negara, minumlah kalian dari situ. La ilaha illallah, minum lah, sakit perut atau nanti ya. Maka kalau mau bersih, ya, sekarang ini coba ya, kamu deh kalau mau jalan-jalan ke Sukabumi itu kan pabriknya di situ tuh, ya, truknya gede-gede, galonnya ribuan, kalau bubaran di situ macetnya minta ampun. Orang sekitar situ kan ngelihat itu, air dikelola, tapi dia kan kalau nggak punya duit nggak bisa beli air yang di galon, yang di botol. Paham maksud Ibu? Nah itu. Jadi kalau Teresia mau minum sepuas-puasnya, nyemplung di laut, minum. Waduh, di laut aja kan ada hiu loh nanti ya. Nah, udara, coba. Yuk, udara nih. Ada nggak yang kamu harus bayar udara nih? Oke, saya mau Anda nih mikir deh. Jangan teori banget ini. Ayo. Alivia. Alivia dengerin Ibu. Alivia Silvana. Iya, Bu. Ya sayang. Yuk, nah. Kalau udara ini bayar nggak, nak? Yang mana nih Sylvia nih? Aku nggak lihat ya di sini. Oke. Tapi bisa ya, udah ada ya. Sylvia, kenapa udaranya kok harus bayar? Apa nggak bayar? Nah, udah kelihatan nih, Sylvia. Nah, kalau Anda bayar yang udara itu, kalau yang apa coba? Ini sekarang kita free loh. Ya, Anda, saya. Nggak ada tuh, saya dari tadi udah bangun tidur, udah beres-beres, udah apa. Nggak ada nih, oksigen ini, ya Allah, udah free banget ini saya. Ya, pernah nggak Anda bersyukur? Kalian bersyukur ini udara tuh sangat free. Ya, tapi kalau ada orang yang sudah pakai apa nih, ke sini, di rumah sakit. Tabung oksigen itu berapa itu yang tinggi itu? Ratusan ribu. Berapa jam? Megap-megap. Benar. Anda bersyukur itu. Kenapa negara mengatur itu? Bukan udara yang kita hirup ya, tapi udara dalam arti konteks yang besar. Ibu kemarin sampaikan kan di kelas ini atau mungkin di kelas yang lain, Ibu lupa. Kalau kalian naik pesawat, pesawatnya mau arahnya kemana? Ke Malaysia, tiba-tiba Anda pesawatnya masuk ke India, orang India nanti halo, hei sana, kamu ndak ada izin masuk ke wilayah negara saya, itu kan udara. Dalam artian konteks yang besar. Kalau tadi kan udara dalam betul-betul yang kita hirup, paham ya? Ya, itu udara nggak boleh dia masuk kecuali atas izin dari negara tersebut. Misalnya pesawatnya ini udah problem nih, mechanical engineering-nya bilang, wah ini pasti ini bakal ada sesuatu, oke, izin mendarat. Maka izin mendarat itu kan harus diizinkan dulu sama yang punya itu tadi, teritori tadi. Monggo, masuklah dia landing. Selesai.
Laut, saya udah cerita juga sama Anda kan, nelayan itu kenapa dihalau? Nggak boleh ambil ikan di sini, tapi harus ambil ikannya di mana, gitu loh. Karena teritorial. Jadi darat, laut, dan udara, gitu loh. Siapa yang ngatur? Government. Ya. Kamu terpikir nggak kalau yang perusahaan-perusahaan pengalengan ikan itu loh, yang kita makan kan ada sarden, ada apa, itu ikan itu kan ambilnya pasti dari laut, bukan dari udara. Gimana caranya kalau ikan itu kita santap itu masih fresh? Ya, benar kan? Yang diatur di situ ada bisnisnya nggak? Ada bisnisnya dong. Maka dia kan begini ya, kalau tadi kita bicara private business, dia harus bayar. Kemana? Ke negara. Sekarang, saya ibaratkan, di kelas ini ada yang hobi mancing. Bawa pancingan, datang ke sungai. Sungai kan free. Kamu mancing, dapat lele, dapat ikan. Itu nggak ditanya, mas, maaf ya ini sungai saya ini. Itu lelenya berarti lele punya saya. Ikannya nggak ada, free Anda ambil. Paham ya? Tapi kalau Anda masuk ke kolam, saya punya kolam, Anda ambil. Itu kolam punya Bu Iis. Kok Anda masuk situ, bayar. Ya deh Bu, berapa sekilo? 50.000. Oh, mancing, habis mancing, ikannya di kilo, bayar ke Ibu. Karena itu private. Apa maksud Ibu? Nah, jadi bayangkan tadi, pemerintah mengatur itu. Ya, sampai di sini clear. Ya, kemudian tadi ya, saya share screen lagi. Selain private tadi ya. Nah, Anda lihat di sini. Monopoli nih. Wah, seru nih kalau udah kita bicara monopoli ya. Apa sih monopoli? An-Nur Baiti Zannah. An-Nur. Kamu pernah dengar monopoli? Dulu, Bu. Mainan game kita anak-anak naik turun tangga gitu ya. An-Nur. Halo, halo. Apa itu monopoli? Kamu pernah dengar kan monopoli? Mono itu satu, berarti apa? Ayo, dirangkai kalimatnya. An-Nur. Ya, tadi apa? Yang pertama? Penjual ya, atau dalam hal ini siapa ya, gitu private ya, atau tadi ya, pebisnis yang menguasai gitu ya, jadi tidak ada kompetitornya ya, karena mono tadi satu, maka monopoli itu nggak boleh. Yang boleh monopoli itu hanya government gitu, paham ya? Jadi kalau misalnya monopoli ya semua pasar dikuasai sama An-Nur ini ya. Kamu punya terigunya, kamu bikin mie-nya, kamu punya stasiun TV-nya, kamu punya hotelnya, kamu punya transportasinya, udah selesai ya. Maka negara mengatur itu gitu ya. Jadi monopoli itu adalah satu rangkaian kegiatan bisnis yang dilakukan oleh satu corporate. Nah, kenapa dia tidak boleh monopoli? Kan kalau monopoli dia tidak ada kompetitornya, saya yang mengatur-atur itu. Karena tidak ada pesaing saya. Tapi kalau dibuat ya oleh government, nggak boleh ada monopoli, maka saya nanti ada kompetitornya. Kalau saya jual produk dengan saudara produk yang sama, tapi saya more expensive, tinggal tunggu aja, saya nggak punya customer kan gitu ya. Tapi kalau saya monopoli, saya yang ngatur itu. Anda mau beli silahkan, Anda nggak mau beli lapar gitu loh. Nah, itu yang kita sebut dengan monopoli ya. Tadi public infrastruktur saya sudah bahas ya, rel kereta api ya, misalnya rel kereta api itu kan ada yang double track, ada yang single track ya. Kemudian tadi bandara ya, bandara Jawa Barat aja kan tidak terkonsentrasi di Bandung lagi ya. Kalau saya sih apalnya gitu ya, Kertajati. Anda kalau ke Jogja juga gitu ya, kalau ngeklik tiket ya. Adi Sucipto atau yang baru gitu kan. Nah itu public infrastruktur. Kemudian private regulation. Nah ini adalah peraturan bisnis yang memang dibuat oleh pebisnisnya, ya ownernya. Ya, misalnya dia mau franchising enggak, dia mau jual enggak, dia mau sendiri aja ya monggo ya. Karena itu yang dibangun. Jadi organisasinya tuh berbeda. Misalnya kalian beli franchising
Anda lihat aja ya, misalnya McD di Amerika, McD di Asia, McD di Indonesia, menu yang disajikan itu mostly sama ya, tetapi dia punya tadi local culture-nya ya. Misalnya apa di Indonesia kan McD bisa pesen itu kan nasi kan gitu. Anda masuk ke grade pizza. Nah, kan kalau di Italinya itu enggak ada kan bubur atau apa, kita ada rice-nya ya. Nah, itu yang kita sebut dengan tadi ya, regulasi yang disesuaikan dengan local culture ya, budaya lokal. Nah, tadi ya saya udah kasih ini contohnya tadi ya, BUMN, bisnis, government. Ya. Oke, silakan saya tunggu sama Bu Laras kalau ada pertanyaan di sini. Ada yang perlu disampaikan? Tidak terlihat ya PowerPoint Ibu? Ada ya? Masih ada ya? Masih ada, Bu. Ada, Bu. Oke, next. Ada, Bu. Yuk, kalau ada yang mau nanya silakan. Boleh tanya ke Ibu, boleh tanya ke Bu Laras. Jadi penerapan public organization dengan private organization di Indonesia ya ini. Ada yang pure business, ada yang government, pure government, tetapi yang ini help tadi ya, join ya, antara private dan government ya, makanya disebut dengan badan usaha milik negara ya. Nah, cuman kalian kan boleh lihat di sini ya, di organisasi BUMN ini, kalau dia mau kolaps, modalnya nggak ada, disuntik tuh sama government, hidup lagi dia. Tapi kalau ini mau kolaps, tinggal dua, mau jual apa mau dia bertahan kan gitu, atau diakuisisi, di merger, atau dia udah bangkrut deh. Nah gitu ya, jadi ini bedanya. Maka mungkin kalau saya asumsikan ya, ketika ada orang ada masalah, udah saya bantu, ada orang kita kasih terus, dia nggak inovasi ya, karena ada banyak orang yang menolong. Tapi kalau ini dia harus struggle sendirian ya, gitu ya. Jadi kalau Anda perhatikan misalnya BUMN di Indonesia kan memang dipush untuk dapat profit gitu. Maka Bapak Erick Thohir melihat kalau BUMN-nya kurang gesit, tidak memberikan tadi welfare kepada masyarakat, dalam arti pemerintah tidak mendapatkan sesuatu dari usahanya, ya sudah di merger, dihilangkan mungkin ya, atau tadi diganti, ya struktur organisasinya dirubah gitu, jangan terlalu bebannya berat gitu ya. Jadi kalau tadi terlalu besar, strukturnya dikecilkan, ya dirampingkan gitu ya. Oke. Ibu jadi kepengen jalan ke Sarinah ya. Sarinah sudah direvitalisasi. Ada yang sudah jalan ke Sarinah? Nah, sekarang mallnya ya Sarinahnya jadi bagus katanya ya, karena udah direvitalisasi. Itu bukan satu-satunya. Itu adalah ikon mall terbesar di Jakarta milik government. Nah, ya coba Anda kalau jalan-jalan ke Tamrin ya, Sarinah Tamrin. Nah itu Pak Erick Thohir sudah melakukan satu gebrakan ya. Jadi kalau Anda mau cari barang yang mencerminkan Indonesia, biasanya larinya dulu kalau enggak di Sarinah di Pasaraya ya, tapi Pasaraya sekarang udah enggak bisa lagi. Oke. Terakhir yang ingin saya share, mungkin silahkan kalau ada pertanyaan. Ini ya, pertanyaan saya, berikan pendapat oleh saudara tentang struktur organisasi publik yang cenderung gemuk tadi, ya, dibandingkan dengan yang bisnis. Oke, yuk kita diskusi, ini selesai nih. Oke, silakan ya kalau ada pertanyaan. Tadi ya, jadi kalau di Indonesia struktur tadi berbicara ada yang struktur organisasi belong to public, belong to government, dan ada belong to business ya. Yang harus saudara perhatikan, nah menjawab yang slide yang terakhir ya, silahkan nanti Anda berikan komentarnya ke Ibu sama Bu Laras ya. Organisasi publik cenderung besar. Kenapa yang private business cenderung kecil? Ada yang mau jawab, volunteer? Kenapa besar? Kenapa tadi harus ramping katanya? Jangan terlalu gemuk, jangan terlalu banyak gitu. Yuk. Ada mau jawab? Ibu mau nanya, Bu, kalau boleh. terlalu gemuk itu maksudnya terlalu banyak perusahaan-perusahaannya apa
Gimana Bu? Yang gemuk sayang di government bukan corporate-nya. Government. Oh iya ya, artinya Tadi kan ada government, Teresia, ada BUMN. Kalau BUMN kan kakinya dua, satu ke kanan cari untung, satu cari apa tadi, welfare. Tapi kalau yang ketiga mah Teresia dia punya. Kalau Teresia mau berbisnis kan kalau ditanya ngapain Teresia buka bisnis itu? Nyari duit dong Bu, gitu. Kalau nggak nyari duit itu namanya yayasan. Ya, coba Anda kan ada CP, ada PT, ada firma, ada yayasan, ada public, kan ada LTD gitu kan, macam Anda kan udah belajar itu. Jadi kalau misalnya tadi kenapa dia nggak boleh gemuk? Gemuk tuh yang kotak-kotaknya di government itu. Teresia mau bikin surat aja harus lewatin 10 meja. Keburu selesai itu urusan. Paham ya? Tapi orang bisnis, oke. 2 hari ya, ibu bisa datang lagi, surat udah jadi itu. Karena kalau enggak dia lari. Udah. Contoh yang simpel gini. Misalnya ibu mau jahit baju ke Teresia. Teresia punya tuh tailor. Gitu. Teresia tailor apa. Gitu. Ibu bilang, bisa nggak ya jahitin baju saya? Oh bisa Bu. Diukur bla bla bla. 2 hari, oke, bisa. 2 hari ibu datang ke Teresia dan itu baju ibu baru dipotong, belum dijahit. Kira-kira marah nggak ibu? Marah dong customer. Maka ketika ibu bilang marah segala macam, ibu kan hanya ada 2 nanti ke Teresia. Ibu sebarkan moto-mot ke teman-teman ibu, jangan jahit di situ lama, bohong. Pokoknya black campaign. Selesai itu Teresia. Hanya dengan mulut ibu, benar nggak? Nah, karena tadi yang dibangun trust-nya, kepercayaannya. Ya. Tapi Bu ya kalau di pemerintah ya katanya dia bilang 2 hari Bu, kita datang ke sana, maaf ya surat masih di meja pimpinan, maaf ya ini belum di tanda tangan, maaf ya ini belum di disposisi. Ya, maka sekarang dengan digitalisasi, itu maka berubah tadi culture-nya. Ya, cuma kan nggak sesimpel itu berubahnya, paham ya maksud Ibu? Nggak bisa. Maka nanti saya akan kasih satu topik terakhir nanti sebelum UAS. Reformasi. Di Indonesia tonggak sejarah reformasi tahun 1998. Marah rakyat Indonesia termasuk mahasiswa pada waktu itu. Ya. Nah, karena gemuknya tadi itu loh. Ya, jadi tolong dipahami ya. Gemuk itu karena tadi rentang kendali dan birokrasi. Nah, ya span of control-nya tuh kepanjangan gitu loh. Sampai Anda bilang, waduh lama banget ya. Gitu. Ya. Tapi kan nggak bisa Anda shortcut gitu. Kayak ada satu kelas udah komplain gitu karena dosennya bla 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 bla. Ibu tuh apa gitu ya, Bu ganti aja. Ya nggak bisa Ibu langsung ganti. Kan ada SK. Dicek dulu. Nah gitu loh. Jadi nggak bisa kan kalau kalian nggak suka dengan Ibu dan Bu Laras tiba-tiba ngadep Bapak Direktur, kata Pak Direktur, itu prodi kerjaannya apa dulu, KPS-nya apa, kajurnya apa, mereka dapat nggak problem itu? Ya kan? Harusnya begitu. Tapi karena medianya udah terbuka, share aja tuh. Udah deh. Itu yang nggak kita harapkan itu. Jadi span of control tetap karena pengawasan itu harus by the rule, ya. Tapi Anda tidak bisa suka-suka kita. Tapi pemerintah membuat satu apa? Jika ada keluhan, pengaduan, hubungi hotline service apa? Pernah nggak Anda baca? Itu maknanya. Gitu loh. Aduh, nggak bisa ngomong. Itu mah yang dikebiri berarti. Tahu dikebiri, hak-hak orang untuk berbicara dikebiri karena apa tadi? Berarti otoriter ini. Kalau otoriter ada di mana? Di negara komunis. Kita kan negaranya demokrasi. Tapi demokrasi jangan kebablasan. Maka diatur tadi siapa yang government, siapa yang private, siapa yang mix tadi. Ya. Jadi kalau misalnya ada komisaris BUMN diberhentikan, pasti ada sesuatu. Kalau ada direksi ngasih, karena dia ownernya, anaknya udah gede, kasih aja dia sebagai jabatan direktur, karyawannya nggak boleh protes. Orang itu family business, suka-suka saya ngasihnya, benar nggak? Tapi kalau pemerintah tadi, apa menteri, presiden atau apa, itu kan harus ada mekanisme. Maka Anda pilkada, pilpres, nggak bisa kan nunjuk-nunjuk. Tapi kalau tadi Teresia ayahnya punya perusahaan apa, kamu cepet-cepet sekolahnya selesai ya nak, nanti lanjutin usaha apa-apa. Ya monggo, orang punya private kok.
apalagi family business, suka-suka kalian aja. Nah, cuman kan kalau dalam family business tidak ditangani orang kompeten, kompetensinya tidak, habis itu. Contoh di Indonesia yang paling bagus Martha Tilaar, coba lihat. Family business, ya, tapi dia hire orang-orang yang untuk di apa tuh orang yang memang profesional gitu loh. Jadi ada some of family business to become tadi bigger, tapi ada juga yang rontok karena salah dalam manajemen. Oleh karena itu tadi lihat strukturnya, organisasi, ya. Jadi begitu, ya. Oke, bagus tuh. Tanyanya siapa lagi? Saya ada waktu nih. Iya. Mendingan Anda nanya daripada Ibu nanya sama Bu Laras. Oh iya bener gak? Ibu sama Bu Laras nunjuk orang itu. Ini kamu nanya. Kalau kalian nanya kan Bu Laras nanti jawab. Ibu jawab, yuk. Yuk, ada lagi. Arela. Arela Zea Nikita. Jangan-jangan ini adiknya Nikita Gina nih. Nikita. Mana Arela? Arela. Yep. Kamu ada tanya nggak ke Ibu atau Bu Laras? Boleh Bu Laras nanya ke Arela, karena saya udah nanya siapa tadi. Ada yang mau ditanyakan, Bu? Ke Arela? Ya, monggo Bu. Oke, berarti saya tanya ya ke Arela Ya. terkait, tadi kan Bu Yi sudah menjelaskan mengenai perbedaan dari organisasi publik dan bisnis. Nah, menurut Arela, kalau dari segi kesamaan organisasi publik dan bisnis itu ada atau tidak? Coba Arela bisa jelasin atau enggak? Oke, silakan Arela. Arela bisa jawab. Iya. Tadi organisasi publik dan bisnis ya, Bu? Iya, betul. Persamaannya menurut saya sama-sama menggunakan sumber daya dalam sistem ekonomi atau di manajemennya. Ada lagi kesamaannya? Di saya Arela kok putus-putus ya suaranya. Iya Bu, ada Mungkin kurang sinyal ya. terdengar ya Bu. Iya. Ya. Oke, makasih Bu Laras ya, kan pelayanan publik. Gitu. Ya. RSUD, RSUP, Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Umum Pusat. Ya. 3 RSUP di Indonesia yang terbesar, salah satunya ada di Jakarta. Cipto Mangunkusumo, maka dia boleh diakses oleh semua orang ke Cipto. Paham ya? Tapi kalau RSUD kan berada di daerah masing-masing. Government punya, yes. Terus Anda bilang, Derziban nanti nanya, di tempat Anda tinggal juga mungkin klinik banyak, rumah sakit swasta banyak. Ya biarkan tumbuh gitu loh. Karena kan pelayanan masyarakat tidak bisa dilakukan oleh satu pintu saja. Gitu, paham ya? Jadi ini bicara persaingan. Kalau kita bicara tadi monopoli, ingat ya, kalau swasta dia nggak boleh monopoli. Delziba punya pabrik, Delziba punya apa tadi, sarana promosinya, Delziba juga punya raw materialnya. Kan suka-suka Delziba kalau saya butuh barang itu. Saya butuh, kata Delziba, ibu mau beli, harganya sekian kok mahal. Ya memang produksinya segini. Maka kalau ditahan oleh satu company, satu orang itu, negara harus turun tangan. Gitu loh, ya, negara harus turun tangan untuk apa? Welfare lagi gitu. Maka ada 9 bahan pokok, kan Anda udah paham itu ya, yang dikuasai oleh negara, yang diatur oleh negara. Ya, minyak, terigu, susu, beras, mentega kalau nggak salah ya. Ya, itu kan termasuk yang diatur oleh government gitu. Nah, berarti apa? Karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak, ya. Jadi ingat ya, Delziba, monopoli hanya ada di mana? Di bisnis. Kenapa di pemerintah ada? Ya dia tuh mengatur itu untuk welfare gitu loh. Ya. Jadi kalau untuk dia tidak berpikir welfare ya itu tadi contohnya.
Tapi kan ada KAI, kan anaknya pemerintah tadi, BUMN. Nggak ada kan di kereta api yang operasikan oleh bisnis. Nih sebentar lagi kan rampung nih kereta api cepat Jakarta-Bandung. Investornya banyak, berarti dia tadi join antara siapa? Bisnis dan government. Governmentnya ngebuka jalan, oke, boleh. Anda investasi berapa? Gitu. Ya, nanti kan kalau ke Bandung dari Jakarta kan hanya 45 menit. Dari Jakarta naiknya itu tidak di Gambir. Ada stasiunnya itu di mana gitu ya. Nanti berhentinya hanya 2 titik. Udah langsung tuh ke Gede Bage ke Bandung. Yuh. Jadi Anda baru ngobrol sama teman sebentar udah oke. We just arrived gitu, turun gitu ya. Nah, gitu loh. Nah, itu kan duit. Ya. Kalau duit harus apa? Nyari dulu. Gitu loh. Namanya juga kereta api cepat ya. Kalau Anda naik yang dari Senen ke mana kan sekarang juga pada bagus-bagus loh ya kereta. Ya, paham ya, Daziba. Jadi ibu nerangin kereta, karena memang itu faktanya yang dilakukan pemerintah ya. Iya Bu, kalau tadi Ibu sebut welfare tuh apa sih Bu maksudnya? Welfare itu kesejahteraan. Oh, Ya. Oke, Bu. Pertanyaannya, masyarakat sejahtera indikatornya apa? Cukup makan. Ya. Kalau tidur aman. Aman kan lebih penting. Coba Anda punya rumah harganya 5 miliar. Di dalamnya perangkatnya mewah, punya aset di dalam tuh mungkin berlian apa. Ibu yakin kalau kamu nggak pakai CCTV, nggak ada bagian security di depan, nggak bisa tidur, takut maling. Ayo, duit yang 5 miliar itu yang rumah apa itu? Tidur. Ibu mah tidurnya nyakle 7 jam, 6 jam. Karena ya memang nggak ada apa-apa yang saya bisa ini kan. Paham ya? Nah itu loh, welfare ya. Ada orang welfare itu ada ya nanti ya, karakteristik welfare itu. Anda kalau belajar di itu ya, pemasaran dan pelayanan prima ada itu indikatornya ya. Salah satunya apa? Tadi ya. Gitu ya. Jadi ada orang duitnya banyak tapi nggak tenang tidur. Ada orang dia tidur di emperan karena nggak punya rumah, tidur dia pulas itu. Di emperan toko itu. Ya gitu loh, dan sih ya. Jadi kalau ada banyak orang tidur di emperan toko ya, nggak ada housing, nggak ada yang ngasih nanti makan, negara turun tangan. Maka negara kan kalau ada pengemis atau apa langsung angkut, masukin ke rehabilitasi sosial. Karena itu disebut penyakit masyarakat. Terus pemerintah daerahnya bikin peraturan, tidak boleh memberi pengemis. Coba Anda kalau di Stopan kan ada tuh, Ibu kalau di Margonda tuh kebaca, jangan memberi apa gitu ya, apa ke pengemis karena ada melanggar perda nomor berapa gitu. Nah, itu karena pemerintah maunya Anda welfare gitu. Ya. Paham ya? Di kita kalau lihat ya itulah ya fenomena culture kita. Kalau antrian BLT itu ya, yang cairan BLT ngontri banyak dan yang datang ke sana pakai motor loh ya. Ya, paham maksud Ibu? Bajunya bagus, punya kendaraan, ngantri untuk yang 600.000 per bulan. Yang ngasih duit siapa? Government. Ya, karena negara melindungi itu. Saya nggak bahas yang lain-lain. Negara melindungi itu. Di luar negeri, pemerintah punya satu kayak dinas sosial itu. Ya, jadi kalau payday bayar nih bulanan untuk yang itu tadi yang harus dipelihara oleh negara. Itu ya saya perhatikan mereka tuh ada rasa budaya malu gitu. Malu karena subsidi, karena negara mengurus dia. Maka kalau di negara luar, kalau ada anak-anak kena KDRT oleh orang tuanya, diambil oleh polisi, wah itu udah teriak-teriaknya minta ampun. Karena kalau sudah diambil oleh negara, peran orang tua atau tadi orang tuanya udah nggak bisa lagi, orang diambil oleh negara. Maka Anda baca di pasal berapa di Undang-Undang Dasar 45, fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Jadi kalau kita udah bicara publik tuh banyak ya fungsinya, tugasnya. Tapi Bu yang main kecrek-kecrek, badut-badut di deket
apa itu stopan makin banyak, ya berarti makin gak welfare gitu loh. Itu aja. Coba. Ya kalau ada badut-badut, misalnya ibu berhenti di stopan, pingin ngasih, tapi suka baca dulu, ada ya CCTV enggak ya? Itu paling ibu kasih 5.000, ntar dia ditangkap, terus ibunya juga ditangkap. Kan katanya mau sodakoh kita. Nah, tapi sodakohnya ada di tempat yang lain kan, gitu loh maksud ibu. Negara harus menjamin itu. Ya, kenapa harus ada dinas sosial? Gitu. Ya, oke, yuk, begitu ya pertanyaannya. Mana lagi? Yang mau tanya? Ibu, tadi Tolong tidak dihafal mati loh ya administrasi. Ya. Siapa barusan? Saya Bu Ilhan, Bu. Oh, Ilhan. Ke Ilhan, Ya, silakan. tadi di slide terakhir di PPT Ibu kan ada pertanyaan mengenai kenapa publik itu gemuk ya Bu ya. Aduh, di ibu putus-putus ya Ilhan. Ada yang bisa di iniin enggak? Halo Bu, apakah sudah jelas Bu? Nah, sekarang clear. Oke. Tadi kan di PPT Ibu di slide terakhir ada pertanyaan kenapa administrasi publik itu gemuk ya Bu. Jadi saya mau jawab ya, yuk. Menjawab boleh Bu? Ya boleh, kan harusnya ada yang menjawab. Ini pendapat saya pribadi setelah Ibu memaparkan. Jadi kenapa administrasi publik itu gemuk? Karena seperti yang Ibu tadi jelaskan, pemerintah itu, government itu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat dengan tujuan untuk kesejahteraan Bu. Dan untuk mencapai kesejahteraan itu banyak aspek-aspek yang harus dipenuhi oleh pemerintah gitu. Jadi masyarakat itu menuntut banyak aspek dan pemerintah yang menyediakan pelayanan atas aspek-aspek. Oke, excellent. Untuk dicapai gitu Bu. Jadi karena banyak aspek-aspek tersebut, jadi administrasi publik itu gemuk Bu. Gitu. Jawaban dari saya. Ya, betul, excellent ya. Jadi itu perannya gitu. Masyarakat nuntut banyak, ya memang negara harus melindungi kok. Tapi negara dia punya aturan, ada hak dan kewajiban. Yang duitnya banyak, yang asetnya banyak, bayar pajak dong. Nah, pajaknya diumpetin, maka nanti akan ada pengampunan pajak, pembayaran pajak kan ya, kan begitu. Motor Ilham, beli orang tuanya Ilham. Ngapain ya Bu tiap tahun Ilham suruh bayar pajak motor? Kalau enggak ditilang. Nah, kan begitu. Negara bilang, boleh yang beli saudara, tapi ini negara mengatur. Jadi Delziba tadi ya monopolinya, siapa yang berani nggak bayar pajak di sini? Beli motor, beli mobil, beli rumah. Tinggal tunggu tagihan pajak kepada rumah Anda gitu loh ya, itu ya panggilan kan gitu ya. Itu pemerintah ngatur itu. Yang punya aset banyak bayar pajak, ada pajak perusahaan kan gitu ya. Ada pajak perseorangan. Ya ibu aja digaji dipajakin, ya nggak marah gitu kan. Tanya Bu Laras, ibu gaji pajak 15% dari pendapatan ibu. Makin gede pendapatannya potong 15%. Sedikit ya potong 15%. Dia nggak bicara dikit banyaknya. Dipotong pajak. Yang jauh-jauh deh Ilhan, kalau Ilhan makan di restoran Han, kamu lihat nggak di kasir? Tadi udah hitung-hitungan ya, mie goreng, jus apa, oke lah, aku punya nih 100.000 di dompet. Hah? Kok jadi 110.000? Karena ada PPN 10%, nah di situ. Terus Ilhan bilang, harusnya jujur dong, tadi ini harganya nggak pakai pajak. Maaf ya kalau nggak pakai pajak di warteg. Warteg kan nggak kena pajak. Kalau Anda udah beli barang, kan ada tulisan kan kalau di mall ya, include PPN. Aman deh Ilham, karena tadi bayarnya sesuai dengan include. Tapi kalau nggak pakai tulisan, hati-hati loh. Anda nginep di hotel, hati-hati loh. Pajaknya dibayar ya 21% lagi ya, take and service gitu. Itu. Jadi Anda mau pilih yang mana nih? Mau di government, mau di bisnis, dua-duanya penting. Karena kalau negara nggak ada yang ngatur, kacau. Nanti kayak preman. Ya, jalan dikuasai sekelompok orang, nggak boleh lewat deh ya. Kalau lewat 5.000 dulu, marahlah Anda, itu jalan-jalan umum. Tapi kalau jalan pribadi, ya nggak bisa dong Anda masuk-masuk.
namanya juga jalan pribadi, bener ya? Gitu loh maksudnya. Kalau ibu sih simpel aja ya. Jadi kalau ada satu daerah gitu jalan raya kita nggak boleh trespassing ke situ, tapi premannya banyak, dibabat habis tuh sama government. Dicari tuh preman-premannya, gitu, dikandangin premannya. Kenapa? Karena sudah mengganggu keresahan masyarakat. Jadi yang Ilham tadi sampaikan, itulah fakta di lapangan seperti itu. Negara harus kuat, negara harus berani melawan premanisme, negara harus melindungi masyarakat. Coba, ibu tuh kalau udah lewat jam 10 malam gitu ya, nyetir sendiri, udah deg-degan aja di jalan itu. Ya Allah, tolong selamatkan saya sampai rumah gitu. Karena pasti kita akan merasa ini aman apa enggak. Tapi kan kita berdoanya aman. Ya, tidak ada pada apa. Negara harus melindungi itu. Ya, kalau ibu sih, ya alhamdulillah ya, kalau dosen kan nggak ada tuh kelas sampai malam gitu, sampai jam 11 malam nggak ada. Tapi kalau kalian kerja coba di perusahaan ya, atau di mall di mana, itu kan closing jam 9 malam ya, itu kan baru close store-nya. Anda belum apa, mungkin keluarnya bisa jam 10 dari store itu, kemudian Anda jalan lagi. Negara harus melindungi itu, maka public transport, kereta dibuka sampai jam berapa, taksi apakah 24 jam. Jadi angkutan umumnya juga harus dibikin aman, itulah peran negara. Gitu, ya. Kan kalau kita bicara taksi 24 jam, kereta enggak 24 jam. Paham ya? Kalau gitu susah banget ya Bu, bawa motor aja, bawa mobil sendiri. Kan private, suka-suka Anda aja, mau jam berapa aja gitu loh. Nah ini ya. Jadi kalau Ibu sampaikan, ada mau ditanyakan nggak sebelum saya kasih kesimpulan? Ada? Nggak ada? Nah, jadi apa yang kita bahas hari ini? Itu case-nya tuh real ya. Saya cerita pengamen, saya cerita Anda bayar pajak. Nah, itulah yang harus dibedakan ketika Anda memahami bahwa public sector dengan private sector is different. Ya. Nah, kapan Anda harus bertindak? Pemerintah itu enggak boleh ya kesewenang-wenangan gitu. Ya, enggak boleh. Kalau di komunis kan enggak boleh. Di Cina kan enggak ada masuk YouTube. Anda di sini mah kalau punya apa itu akses beli paketnya mah suka-suka Anda aja buka YouTube, buka apa aja. Benar. Tapi Kominfo men-trigger pornografi nggak boleh. Yang nanti isunya ke SARA nggak boleh. Paham maksud Ibu? Pemerintah ngatur itu. Ya. Jadi kapan WhatsApp dihidupkan, kapan data big datanya boleh diakses, kayak gitu-gitu tuh government. Ya. Nah, begitu ya. Nah, ini yang kita sebut dengan peran fungsi tadi karakter culture dari bisnis organisasi dan publik organisasi ya. Mudah-mudahan kalian sudah mulai minggu ketiga, oh iya ya bedanya ke sini ya. Karena nanti di topik-topik berikutnya kita sudah bicara tentang konsep administrasi ya, mulai dari modern, dari mulai klasik sampai nanti ke postmodern. Oke, baik. Bu Laras, ada yang mau ditambahkan, Ibu, sebelum kita closing? Cukup, Ibu. Cukup ya? Oke. Jadi pada pagi hari ini mungkin kita lebih cepat 10 menit ya selesai. Tolong nanti kelas ini belum ada tugas ya? Belum ya. Jadi minggu depan kita udah mulai buat tugas untuk nilai harian pertama ya. Oke, terima kasih, selamat pagi. Terima kasih Bu Lara sudah join. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.